hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Horas, Salam, selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat, selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 4 Juni 2022, yang tertulis di dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai 5. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Molo di Bibel tai di dogma songonon. Alai di sima tarida habasaon dohot habasaron ni debata. Si palua hita dada alani ulaota hati goran umbahen nadi palua ibana hita. Tung sian asini rohana do marhite-hite pandidion pangulahion tubuh. Dohot marhite-hite tondi parbadia napai baruhoni. Ima sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang tengah Anda alami, hiduplah dengan pengharapan. Itulah pesan Alkitab yang konsisten dan utama. Allah akan selalu memperlakukan Anda dengan rahmat dan belas kasih. Petrus menulis kepada orang-orang percaya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Semakin kita memahami rahmat Allah, semakin kita kagum karenanya. Sesungguhnya kita benar-benar tidak layak, benar-benar tidak pantas mendapatkan rahmat Allah. Itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan atau usahakan. Itu hanya hadiah cuma-cuma karena kasih-Nya kepada kita. Kasih Tuhan atas Anda didasarkan kepada rahmat-Nya. Atas Anda firman Tuhan memberitahu kita. Ketika Tuhan Juru Selamat kita mengungkapkan kebaikan dan cintanya, Dia menyelamatkan kita. Bukan karena hal-hal benar yang telah kita lakukan, tetapi karena belas kasihan-Nya. Ia membasuh dosa-dosa kita, memberi kita kelahiran baru dan kehidupan baru melalui Roh Kudus. Ini sangat penting untuk dipahami.
ketika Anda membuat kesalahan sebagai orang percaya, Allah tidak marah pada Anda. Allah tidak akan balas dendam kepada Anda. Allah tidak akan merencanakan sesuatu untuk membuat hidup Anda berantakan. Allah selalu bertindak dalam belas kasih terhadap Anda. Mengapa? Karena Anda berselimutkan darah Yesus Kristus ketika Anda menerima Dia sebagai juru selamat. Itulah sebabnya Allah merespon dengan belas kasih setiap kali Anda berbuat kacau, dan itu memberikan Anda pengharapan. Renungkan hal ini. Bagaimana Anda mendeskripsikan Allah ketika Anda memahami bahwa Dia mengasihi Anda dan menunjukkan belas kasihannya kepada Anda? Bahkan ketika Anda berbuat kacau, siapa seseorang dalam hidup Anda yang perlu mendengar tentang kasih karunia dan belas kasih Allah? Bagaimana Anda dapat berbagi pesan itu dengan orang tersebut minggu ini? Anda tak bisa membuat Allah lebih mencintai Anda seperti Dia mencintai Anda saat ini. Anda tak bisa membuat Dia kurang mencintai Anda. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, kita memperoleh pembelajaran yang sangat indah, bahwa keselamatan sungguh lebih berharga daripada harta kekayaan duniawi. Apa artinya seseorang menjadi kaya raya dan memiliki harta dan uang yang berlimpah jika ia tidak selamat? Apa artinya seseorang memiliki banyak rumah dan mobil mewah jika ia mengidap berbagai sakit penyakit yang tidak tersembuhkan? Apa artinya uang triliunan rupiah jika kemudian ia tidak dapat makan, tidak sembuh, dan tidak selamat? Harta duniawi yang dikumpulkannya akhirnya tidak dinikmatinya jika nyawanya tidak dapat diselamatkan. Harta berkelimpahan yang dimiliki tidak dapat dinikmatinya jika ia binasa di dunia kekelaman. Semua harta yang duniawi yang dikumpulkan siang dan malam menjadi sia-sia bila akhirnya ia mengidap sakit penyakit yang mengancam nyawanya. Secara duniawi, banyak orang lebih cenderung mengumpulkan uang, harta, emas, dan permata. Namun, rumah dan mobil mewah serta uang triliunan rupiah itu pun hanya ditinggalkan begitu saja untuk orang lain dan tidak akan dilihatnya lagi ketika ia dipanggil menghadap Sang Halik tepat pada waktunya. Semuanya tidak dapat menolong dan menyelamatkan dirinya dari dosa dan kematian kekal. Lebih jauh, meskipun seseorang memiliki harta seluruh dunia, semua itu tidak akan berkuasa untuk hidup bersama Tuhan dalam kehidupan kekal. Siapapun orangnya tidak dapat mengandalkan harta miliknya untuk mendapatkan kehidupan yang damai, sejahtera di surga. Karena keselamatan hanya ada pada Dia, yakni bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih karunia-Nya kepada kita, maka kita sudah diselamatkan oleh-Nya. Oleh sebab kasih setia dan kasih karunia-Nya, maka Dia menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Karenanya, janganlah kita salah sangka bahwa keselamatan itu
karena perbuatan kita. Rasul Paulus mengingatkan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan karena perbuatan kita. Janganlah kita bermimpi memperoleh keselamatan, meskipun perbuatan baik kita dikenal orang sampai ke ujung bumi. Namun ingatlah, keselamatan itu karena belas kasihannya, sehingga Dia berkenan memberi pembaharuan hidup kita. Karena kasih karunia-Nya, Tuhan memberi keselamatan kita. Karena kasih karunia-Nya, sehingga Ia memperkenankan kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena rahmat-Nya, Allah Bapa mengizinkan kita dipermandikan kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Beginilah Rasul Paulus menyatakan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, marilah kita simak firman Tuhan yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berbahagialah kita yang percaya bahwa tidak ada siapapun di bawah kolong langit ini yang berkuasa memberikan keselamatan bagi kita. Karena hanya Dia yang berkuasa memberikan keselamatan bagi kita dari dosa. Berbahagialah kita yang sudah menerima kasih karunia-Nya, karena keselamatan kita sudah ditanggungnya. Berbahagialah kita yang karena rahmat-Nya, Dia sudah menyediakan keselamatan kita sejak semula dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Karena kemurahan dan belas kasihan-Mu ya Tuhan Allah, kami memperoleh hidup sampai saat ini. Tuhan pelihara kehidupan kami. Tuhan masih mencurahkan napas hidup kami. Tuhanlah yang menyelamatkan kami hari ini dengan kasih karunia-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa, kesalahan kami, agar kami benar menjadi anak-anak Tuhan yang layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Horas. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.